Ya, bikin grup Jo supaya saya kirim itu rancangan dengan PPT-nya. Tadi saya sudah diundang. Sudahkah? Sudah ada grupnya kah? Sudah, Pak. Belum ya. Sudah, Pak. Kasih kelas dulu ya. Kelas 14 baru kelompok. Supaya nggak bingung saya. Kalau kelompok dulu kan banyak kelompok lain. Kelompok 2, kelompok 1 gitu. Kelas dulu ya. Kelas 14, kelompok 4. Kelas 14,4 gitu sudah. Sebentar saya cek. Oh yang ini sebentar. Yang mana filenya apa namanya? Hmm? Nah ini baru ada. Kelas 14 ya. 14 itu sampai. Oke, saya kirim dulu. Di mana itu kelompok yang lain?
Ya, dari pagi ini laptop saya kurang bagus signalnya, atau memang signalnya kurang bersahabat pagi hari ini. Sering tadi saya pakai ngirim file ke adik-adik ke grup, saya keluarkan, tak keluar tadi. Hmm, Ini agak-agak apa error gitu ya. Ya nanti jadi baca nanti ya. Simpan saja dulu. Terima kasih saya PT. Saya contoh dari Morowali yang kabupaten kan, dari Provinsi satu Morowali dengan PPT. Kalau PPT sih ada adik jago-jago, pasti bagus-bagus PPT-nya. Oke, di sore hari ini hanya kita diskusi tentang rencana aktualisasi. Kita buka saja satu dulu ya, baru kita diskusi satu-satu. Hmm. Hmm. Ya, saya mengulang kembali kemarin kan draft ya. Ini contoh rancangannya.
Ganti jam lain saja ya, barangkali. Tapi sebetulnya saya pada saat ini maunya diskusi saja sih gitu ya. Ya mulai dari teman-teman satu-satu gitu aja. Habis itu kita selesaikan. Oke, karena adik-adik sudah masuk room Zoom ya. Oke, kita mulai dari Ibu Fitri ya. Ya, Bu Fitri, mohon apa rencana aktualisasinya? Ya silakan. Ya sudah konsultasi mentor belum gitu ya, diceritakan masing-masing. Ya, izin Bapak, terima kasih. Eh, saya di jabatan saya yaitu penyuluh pertanian ahli pertama di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemarin Hmm. saya sudah sempat konsultasi dengan mentor saya yaitu kepala bidang. Saya langsung, Bapak. Beliau saya memilih 3 isu di jabatan saya ini. Setelah saya konsultasikan dengan mentor saya mengangkat satu isu yaitu lemahnya peran pemimpin dalam mendorong kenaikan kelas kelompok. Kenapa saya mengambil isu tersebut? Karena saya sebagai penyuluh pertanian ahli pertama itu memiliki 18 tugas dan fungsi eh, jabatan saya. Nah, isu ini saya ambil berkaitan dengan jabat eh, tugas dan fungsi dari jabatan saya yang poin pertama dengan poin ke-5 yaitu mengumpulkan dan mengolah data tingkat kelas kemampuan kelompok tani. Jadi saya mengambil lemahnya peran pemimpin dalam mendorong kenaikan kelas kelompok. Karena menurut data yang saya sudah dapatkan, Pak, dari 223 kelompok tani yang ada di Kabupaten Parigi Motong, itu yang semuanya tersimlu. Tetapi rata-rata untuk kelas kelompok taninya itu masih pemula semua, Pak. Sedangkan tingkatan kelas dari kelompok tani itu ada 4, pemula, lanjut, madya, dan utama. Di sini rencananya dengan adanya ini, saya angkat isu ini bisa naik ke mungkin bisa kelanjut atau ke media karena solusi dari isu ini yaitu dari solusinya yaitu saya melakukan pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus untuk penguatan kepemimpinan kelompok tani atau ternak. Itu menyangkut dengan salah satu poin dari instrumen penilaian kelas kelompok, Pak. Di instrumen kenaikan penilaian kelas kelompok itu ada 5 poin yang bisa kita angkat jadi isu mungkin, Pak. Tapi saya mengambil poin ke-5, yaitu penaikan kelas kelompok melalui pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus untuk kelompok tani, Pak. Hmm. Jadi sampel nanti. Iya, Pak. Nanti saya sudah mempunyai kelompok yang akan saya sampel, Pak. Iya. Ya mudah-mudahan ada kegiatannya kantor itu sehingga nebeng dengan kegiatan kantor. Iya, Pak. Mungkin nanti Ya. bertepatan dengan kegiatan kantor karena kebetulan kelompok itu memang sudah kami bina dari awal dan sebelumnya saya memang honor di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memang bidangnya di penyuluhan, Pak. Terangkatnya di Hmm. CPNS, penyuluh pertanian. Jadi saya mengetahui sedikit masalah tentang kelompok tani, Pak. Saya Oke. sudah mengambil sampel di salah satu kelompok itu dan kebetulan kelompok itu memang sudah dibina. Jadi saya melanjutkan, Pak. Memang kelompok ini juga tahun ini mungkin akan mendapat subsidi bantuan pemerintah, Pak. Mungkin Oke. itu saja, Pak. Oke. Makasih Bu Fitri. Ya, Pak. Oke. Terima Ya, kasih. oke. Iya, berperan pemimpin dalam pengembangan kelompok tani. Ya, Pak. Jadi, indikator yang kelima. Oke, berikut Pak Aswar, PUPR. Iya Pak, izin saya coba menjelaskan sedikit tentang kondisi saya di PU sendiri Pak, khususnya bidang sumber daya air. Jadi saya sudah
sebenarnya dua kali apa konsultasi sama mentor saya Pak Kepala Bidang. Jadi untuk di mana di bidang sumber daya air untuk kegiatan sekarang untuk tahun ini itu sebenarnya sudah selesai di bulan Mei kemarin Pak. Semua paket proyek itu sudah selesai. Jadi untuk saya mencoba konsultasi bicara kemarin sama Pak Kabit itu untuk sementara sarannya itu mengarah ke bagaimana digitalisasi inventarisasi aset Pak. Bagaimana mencoba dioptimalkan kembali, tapi saya fokusnya nanti mungkin ke arah di apa jaringan irigasinya Pak, ke arah ke situ anunya. Cuman untuk sebenarnya ada dua opsi yang disarankan sama mentor, tapi semuanya Bu, Waalaikumsalam. selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Sore. kita di sore hari ini sehat-sehat sehingga bisa masuk di room group ini dalam keadaan sehat. Di tadi saya akan memberikan poin-poin terpenting dari sebuah rancangan. Saya bukakan kembali, nanti setelah ini baru kita diskusi satu persatu. Yang tadi sudah diawali dengan Ibu Fitri. Jadi ini salah satu contoh pemanfaatan dan teknologi QR Code untuk meningkatkan akses dan tata kelola peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara. Kebetulan ini orang hukum. Oke, ini logonya Kabupaten Parigi di sini. Kemudian ini nanti lembar persetujuannya. Saya memberikan tanda tangan scan dan sudah saya kirim tadi ya, ada tanda tangan saya. Tinggal nanti kalau sudah fix baru dikasih tanda tangan diambilkan dari contoh-contoh rancangan yang sudah saya berikan. Jadi syaratnya seminar rancangan ada dua tanda tangan dari mentor dan dari coach. Kemudian ada lembar perbaikan. Nah, ini setelah kita ujian, maka ditandatangani oleh coach mentor dengan penguji. Oke. Kemudian di ini ada Pak Bupatinya, ada Kepala BKPSDM, ada pengujinya, ada coach, ada mentor, dan seterusnya. Nanti ada tinggal lihat ya. Daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar tetap ada karena tabelnya ada di pemecahan masalah APKL tabel, pemecahan masalah tabel, kemudian rancangan kegiatan tabel, dan jadwal tentatif tabel ada 4 tabel. Kemudian gambarnya juga ada struktur organisasi ya. Seharusnya daftar tabel dulu baru daftar gambar. Ini daftar tabelnya enggak ada ya. Ada daftar gambarnya karena ada struktur organisasi adik-adik ditambahkan di sini. Tapi Pak De, mic-nya Pak De belum on. Iya, saya sengaja ini adik yang di ruangan ini mau pulang, jadi saya bilang pulang. Oke, di latar belakang kita apa di alinea pertama tentang OPD-nya ya, OPD masing-masing. Kemudian berdasarkan undang-undang yang mengatur, misalnya judul aktualisasinya kita tentang stunting, maka undang-undang tentang stunting.
Kalau penanganan misalnya hipertensi atau yang lainnya mungkin ada aturan-aturan lainnya. Dan di OPD-OPD lainnya tergantung aktualisasinya adik-adik semuanya. Kemudian ada kondisi saat ini kan, seperti apa kondisi saat ini yang terjadi di lapangan kemarin di penugasan-penugasan agenda 1 dan 3 mestinya adik-adik sudah eh, mendeskripsikan permasalahan-permasalahan itu, apa yang terjadi sehingga adik-adik membuat satu solusi. Nah, kemudian ini visi misi, misi yang terkait dengan aktualisasi kita ditebalkan. Ya, kebetulan ini misinya terkait dengan yang nomor 5 karena orang hukum ya. Oke. Mungkin adik-adik di antara misi yang ada di Kabupaten Parigi Motong, nah, yang mana yang kasih, yang mana yang terkait. Kemudian demikian juga di tugas dan fungsinya adik-adik yang terkait dengan aktualisasi juga di BOL ya ini di BOL. Ini yang kedua yang terkait dengan tugas dan fungsi jabatan peserta. Nah, tujuan yang pertama adalah kenapa eh, aktualisasi ini dilakukan. Ya, kenapa dilakukan aktualisasi? Mestinya tujuannya untuk meningkatkan, menerapkan gitu ya, atau ya meningkatkan, menerapkan, meningkatkan efisiensi, menerapkan SOP gitu ya, terimplementasikannya edukasi gitu ya, sehingga pemahaman terhadap meningkatkan pemahaman ini, pemahaman dan keterampilan pasien dalam perawatan ini mandiri misalnya. Jadi ini apa tujuan aktualisasi ini? Dan yang kedua adalah ada berakhlaknya adik-adik ya. Ini kemarin saya bilang ini ada lebih dari 3 baris lah dinarasikan. Nanti adik-adik lihat-lihat mana yang menurut adik-adik pas. Karena walaupun ada referensi, kalau pasti kita punya gaya tulisan tersendiri dibanding orang lain. Kemudian manfaat kalau bagi pemerintah daerah mendukung ikunya yang benar ya, mendukung indikator kinerja utama OPD ya, OPD saja. Iku mendukung indikator kinerja utama OPD. Kemudian bagi diri sendiri adalah mengimplementasikan ya ini peningkatan profesionalisme dalam memberikan layanan informasi terkait dengan berakhlak. Dan yang di bab 2 adik-adik kemarin kan saya tawarkan ada opsi tabel, ada opsi narasi. Ini kebetulan memberikan keterkaitan antara berorientasi pelayanan dengan ini ya, dengan aktualisasinya mestinya ya. Dengan akuntabel bagaimana ya sebetulnya nggak panjang-panjang tapi kena ya. Akuntabel bagaimana judul eh, ini QR code ini akan meningkatkan akses masyarakat di dalam melihat produk hukum itu mestinya ini kalimatnya lebih simpel gitu loh, nggak seperti ini terlalu panjang-panjang nih gitu ya. Begitu juga ini kompeten, harmonis, loyal dan seterusnya ya, kolaboratif ya dan seterusnya. Oh, ini dia ini yang ini umum. Terus tabelnya yang khusus. Makanya kenapa yang di sini kok nggak terlalu mengena ke aktualisasinya gitu ya. Coba kok kayak di modul-modul gitu ya. Pengetahuan tentang harmonis, pengetahuan tentang loyal, ternyata di tabelnya baru
diberi keterkaitan antara judul dengan orientasi pelayanan, memberikan akses hukum yang cepat dan mudah bagi masyarakat dan OPD untuk pelayanan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ternyata ini adik-adik ya yang operasionalnya. Sedangkan yang di atas tadi dia secara umum teori. Tapi menurut saya adik-adik digabung saja. Teorinya satu alinea langsung masuk aktualisasi saya terkait dengan aktualisasi kolaboratif dalam aktualisasi saya seperti ini gitu. Itu lebih kena, nggak usah panjang-panjang seperti ini. Kadang-kadang yang saya share itu tidak selalu bagus ya, tidak selalu fix. Jadi adik-adik bisa memilah-milah. Ini yang benar ini operasional ini ya. Bagaimana keterkaitan ini dengan eh, oke. Panjang ya, ini manajemennya juga panjang sekali. Baru belum diberikan keterkaitan dengan QR code. Coba kalau adik-adik lihat ini, masih umum kan? Belum menukik ke aktualisasinya. Oh ini. Memanfaatkan QR code menurut ASN di bagian hukum untuk menguasai teknologi dan seterusnya. Oh ada. Satu, dua ini. Tiga, empat. Ada. Cuman dia suka, karena orang hukum ya, suka narasinya panjang-panjang. Sematnya, semat. Oh ini, baru, dia selalu masukkan ini literatur panjang-panjang baru terkait dengan aktualisasinya. Ya kalau saya nggak usah panjang-panjang, satu alinea boleh. Tapi itu terserah dari adik-adik ya, suka yang simple atau yang narasinya lengkap. Oke, saya berharap adik-adik eh, hmm, dalam menarasikan ini adik-adik misalnya ngasih lima, kenapa lima, kenapa empat, kenapa tiga, itu adik-adik juga bisa ini ya. Misalnya ditanya bisa menjelaskan kenapa lima, kenapa empat. Terutama yang jadi pilihan kita. Misalnya ini yang nomor tiga pilihan kita. Kenapa ini lima, problemnya lima, manfaatnya lima, layaknya lima, kenapa gitu. Ya sekali lagi ini juga tulang-tulangnya mestinya dua-dua, tapi kalau terpaksa nggak ada ya cukup satu bisa tulangnya. Dengan pendekatan 5S atau 6M. Kalau 5S ini sih skill, supplier, sistem surrounding dan service, sedangkan yang kedua, yang M, main material, method, method, machine, measurement, milieu. Milieu ini sama dengan lingkungan atau mother nature atau surrounding ini sama. Ya ini dari penyebab-penyebab tadi diberikan kegiatan di sini adik-adik sudah hafal ya tinggal nulisnya kok. Kemudian ini isu.
Sebetulnya adik-adik ini ada gagasannya ya, di bawahnya isu ini ada gagasan. Gagasannya lah yang terkait dengan manajemen dan smart. Ya, ini panjang sekali nih contohnya ini ya. Tapi ada adik-adik ini tulisan yang lain pendek-pendek. Kemudian di sininya penekanannya di nggak kelihatan. Jadi penekanannya adik-adik kegiatannya minimal 4. 3 sebetulnya minimal 3. Kita hitung ya kegiatannya. 1, 2, 3, 4, 4. Kegiatannya 4. Di setiap tahapan adik-adik minimal 3. Di, di setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Di setiap kegiatan. Misalnya persiapan ada konsultasi dengan mentor. Di setiap kegiatan diuraikan menjadi 3 tahapan minimal. Ya. Di tahapan pertama itu wajib konsultasi dengan mentor. Ya, karena etikanya orang mau memulai kegiatan harus izin sama mentornya dan melaporkan apa yang akan dilakukan selama 1 bulan. Ini wajib ini konsultasi dengan mentor. Ya, jadi tahapan ini persiapan dan konsultasi, konsultasi dengan mentor, pengelompokan data regulasi, koordinasi dengan OPD terkait. Ya, jadi koordinasi, kemudian identifikasi itu masuk di perencanaan. Oke. Kemudian di tahapan kedua misalnya pengumpulan data dan pelaporan. Tahapannya mengumpulkan file, membuat SOP, membuat laporan melaporkan hasil SOP kepada pimpinan mestinya ini bahasanya. Kemudian pembuatan QR code, mendesain QR code, sosialisasi internal ke tim internalnya dia, kemudian menyusun regulasi garing simulasi. Ya. Sosialisasi internal, kemudian sosialisasi dan penyebaran QR code ke OPD dan masyarakat dari QR code-nya. Kemudian dievaluasinya membuat akumi, akumulasi yang minat akses regulasi setelah adanya QR code. Jadi evaluasi itu tingkat keberhasilan aktualisasinya kita. Kalau kita buat QR code, berapa orang yang sudah menggunakan QR code-nya kita, gitu ya. Kemudian membuat kuesioner untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya inovasi barcode regulasi. Jadi dia buat Google Form untuk menilai kepuasan masyarakat dengan QR code yang dia buat, gitu. Itulah ini ya, itu yang namanya indikator keberhasilan dari aktualisasi ini. Jadi setiap aktualisasinya adik-adik selalu diukur. Dan yang terakhir ini jadwal tentatif harian ya, adik-adik seperti ini. Adik-adik mulainya berarti pertengahan nih ya, minggu ketiga September. Ini kegiatan aktualisasinya harian. Bagaimana nanti implementasinya? Tentunya
nggak masalah gitu loh. Yang penting sekarang sudah punya rencana harian. Kalau toh di lapangan bergeser nggak masalah. Malahan di lapangan biasa disatukan. Sekalian deh satu kegiatan misalnya ke posyandu apanya yang terkait dengan kegiatan aktualisasi dibereskan di situ. Di situ sosialisasinya, simulasinya, kemudian kunjungannya sekalian. Misalnya TB paru, mau lihat kan harus ada sampel ke rumahnya si pasien. Bagaimana melihat sanitasinya, misalnya sampel ya, satu dua rumah pada saat posyandu itu di situ apa edukasinya di situ juga ini ke lapangan melihat keadaan rumahnya mungkin sanitasinya kurang memenuhi kesehatan, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi ukurannya kalau misalnya eh, apa biasanya orang sakit TB itu minum obatnya nggak teratur gitu supaya teratur strateginya apa ya monitoringnya seperti apa gitu ya. Iya, rencana tindak lanjutnya seperti apa itu adalah indikator-indikator keberhasilan di dalam aktualisasinya. Di akhir seminar akhir akan mengeksplor kegiatan-kegiatan berupa bukti fisik apa saja yang kita lakukan ya dengan kalau adik-adik dengan sosialisasi jangan lupa di situ ada daftar hadirnya, ada notulennya gitu ya. Misalnya ke Posyandu tadi salah satu contohnya nah, harus ada absennya, harus ada notulennya, hasil dari pertemuan itu. Begitu juga yang di kecamatan. Hmm, Ada yang di kecamatan kan, Bu Atika. Kalau ke desa minta jangan lupa absennya. Kalau edukasi bagaimana yang satu-satu orang, sehari satu orang, besok dua orang, absennya dijadikan satu. Hari ini dua, besok tiga, gitu ya. Pelayanan juga gitu adik-adik ya. Disatukan ininya, apanya, absennya. Dengan tanggal yang berbeda, nggak apa-apa, memang kasusnya beda. Kecuali sosialisasi, itu satu kali, misalnya ke posyandu, itu satu kali absennya hari itu. Tapi teman-teman yang edukasi, pelayanan di kantornya, kalau orang datang baru dilayani, baru diberikan apa pemahaman terhadap apa yang kita buat, itu disambung, diakumulasi. Oke. Oke, terkait dengan rancangan aktualisasi, sudah paham ya, adik-adik ya. Malah mungkin sudah ada yang jadi ya, aktualisasinya, rancangannya. Tinggal nyetor aja. Oke, jadi nyetornya kapan? Pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya tanggal berapa, adik-adik? Tanggal 15, Pak. Tanggal 15. Berarti Ya, tanggal 14 sudah nyetor ke saya ya, ya. 14 sore. Supaya malamnya saya baca, paginya saya feedback, nanti ketemu berikutnya tinggal konfirmasi mana yang nggak paham gitu. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan tulisan? Untuk sementara sudah ya. Ya nanti dibaca dulu. Ya Ya, Pak. silakan. Dokter. Dokter Dwi saja Pak dulu Pak. Iya Ya. silakan. Jadi Pak, ini kan nanti yang untuk tanggal 20 itu kan kita ada seminar aktualisasi itu ya Pak ya. Iya. Hmm, jadi kita nanti apa namanya kirim kirim ke Bapak yang tanggal 14 itu berarti sudah dalam bentuk ini ya Word lengkap Word. sampai Iya ah, sampai jadwal. sampai jadwal ya Pak ya. Mm. Berarti nanti PowerPoint-nya menyusul pas sudah nanti aja ya Pak ya. Iya yang pertemuan berikutnya yang terakhir sudah dekat-dekat ujian kita presentasi PowerPoint untuk mengukur waktunya 10 menit. Besoknya kan sudah di store. Pertemuan terakhir tuh biasanya kurang 2 hari. Hari ini pertemuan, besoknya udah di store. Oh iya.
Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Silahkan Ahmad Rida. ya silakan Pak Rida. Tapi Pak, tadi kan saya sudah lihat-lihat PowerPoint yang Bapak kirim di grup. Mm-mm. Itu Pak, ada beberapa yang banyak sekali kegiatannya Pak. Iya, ada 8. Iya, terserah kita mau 8 boleh, nggak dilarang. Yang Ad- penting ad- mampu. ya Pak, ganti pertanyaan Pak. Mm. Maksudnya tanya yang baru Pak. Iya. Ini Pak, kan di alternatif pemecahan masalah itu kan masing-masing penyebab kita buat Mm-mm. alternatif pemecahan masalahnya. Apakah Iya. itu semua dibuat Pak? Tapi tadi saya lihat yang Bapak share screen itu tidak semua dari alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan itu dikerjakan semua. Hmm. Itu bagaimana? Iya. Ada yang tidak, ada yang cuma satu, tapi menjawab yang lain gitu ya. Walaupun satu sebetulnya kalau dirunut-runut menjawab yang lainnya, kecuali memang agak jauh. Misalnya, hmm, misalnya ini, eh, ini apa? Salah satu contoh yang saya ingat pemetaan wilayah gitu ya. Pemetaan wilayah itu dengan menggunakan alat yang namanya JIS. Ya. Nah, dia kembangkan lagi koordinasi dengan PDAM, koordinasi dengan yang lain-lain. Saya bilang terlalu luas, ngapain? JIS aja bagian dari JIS, mungkin perencanaannya saja. Jangan terlalu luas 1 bulan gitu. Cuman yang 8 tadi itu bisa dilaksanakan. Teman-teman yang kesehatan itu biasanya banyak-banyak karena sekali kegiatan lintasan tadi yang saya contohkan, dia edukasi atau sosial, edukasi di posyandu, sekaligus mengunjungi rumahnya, sekaligus melibatkan kadernya, gitu. Banyak yang dia hubungi sehingga banyak kegiatannya. Tapi sebetulnya satu waktu. Tapi kalau Pak Rida di mana Pak Rida? Di OPD mana? Apa aktualisasinya rencananya Saya sekarang di aja? Bappelit Bangda, Pak. Balit Bangda, Baplit Bangda. Bapeda, Pak, Bapeda. Iya. Nah, apa yang ada direncanakan oleh Pak Rida? Eh, Sebenarnya Pak saya bingung sih. Saya ceritakan. Bingung ya? Ini Pak, Pegangan, ke- pegangan kema- tiang kalau bingung. kemarin kan Pak, ya Pak, sewaktu melapor ke Satker, kita itu masih ditempatkan di bagian umum. Hmm, Nah, pas ada latsar, baru kita ditempatkan di bidang, Pak. Jadi, belum sempat belajar bagaimana itu bidang. hmm, Jadi, kita langsung latsar. Jadi, blank Bapak tidak tahu apa permasalahan di bidang yang mau dioptimalisasi atau didigitalisasi. Cuma kemarin oke. kan sempat saya dikasih kerjaan untuk baproyeksi. Baproyeksi untuk data indikator makro. Datanya itu Pak cuma sedikit. Rencana saya mau buat kayak bank data begitu Pak, yang isinya indikator makro semua. Cuma Pak dia isinya tahunan, makanya dia kayaknya tidak berprogres kalau mau waktu dekat Pak. Dia harus lihat per tahun. Makanya saya rubah lagi untuk ke eh, membuat Pak bank data. Ya Pak, apa ya? Sistem data satu pintu Pak yang berbasis Drive. Jadi data-data indikator yang Oke, dari iya bidang-bidang, makasih. data-data dari indikator bidang, data-data indikator makro yang dari bidang-bidang itu bisa dikumpulkan Pak dalam satu drive itu. Dan juga supaya dia berprogres ada tiap tiap apa ya, tiap kegiatan ada lagi semua dalam drive itu saya buat juga Pak kegiatan-kegiatan yang dibuat di bidang Pak. Jadi bisa ditaruh dalam satu drive. Jadi hasil dari kegiatan itu Hmm, apa? Itu bisa masuk di drive itu Pak. Begitu sih iya, saya rencana Pak. iya, sebetul. Jadi orang Bapeda itu kan punya anu pendampingan ke OPD, kan dibagi-bagi. Bidang A, OPD-nya BPSDM apa-apa, bidang B. Satu bidang saja, jangan semua bidang. Yang makro tadi sudah bisa.
itu supaya usulan-usulan dari OPD itu terdokumentasi supaya tahun depan kalau mengusulkan lagi Pak Rida sudah bilang, tahun lalu kau sudah usulkan. Kenapa sekarang kau usulkan lagi? Itu kan tujuannya, Pak Rida. Ya, ya boleh satu data, tapi yang diisi itu yang bidangnya Pak Rida saja. Orang 1 bulan kok, Pak Beda itu luas. Mau tidak tidur Bapak. Hmm? Setengah bulan aktualisasi tepar Bapak ya. Sebidang saja, yang makro itu tadi boleh. Yang Bapak sudah kerjakan. Jangan yang susah cari-cari yang baru. Ya, yang Bapak kerjakan tadi, data makro itu acuan untuk OPD-OPD dalam mengusulkan kegiatan. Kan? Kalau itu data makronya Bapak sudah simpan, ada OPD nanya, itu tornya untuk perencanaannya seperti apa gitu. Bapak tunjukkan, oh ini loh data makronya. Dengan yang Bapak mau tadi juga bagus. Yang satu data tadi. Kalau Bapeda kan datanya sudah terkumpul kan, tinggal ambil saja. Boleh saja. Ya nanti konsultasi dengan mentornya. Ya baik Ya, Pak. ya nanti minta arahan mentor. Tapi Bapak yang bilang, Pak, yang saya punya identifikasi tiga, ada data makro, ada satu data, ada apa lagi. Kalau Bapeda memang data-data semua. Yang mana yang menurut Bapak diperlukan gitu ya. Ya baik Pak. Ya, nanti pakai sampel-sampel no. Dalam sebulan itu kok saya mampunya menginput data berapa banyak. Nggak ada tekanan di kita ini harus datanya harus sekian, tidak. Kita yang ukur, kita sendiri adik-adik yang ukur. Ya, Ya, seberapa mampu saya dalam 1 bulan, tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Ya sudah, itu ya, aja. ya baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, lanjut ke Ibu Yunita. Bu Yunita, rencananya gimana? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Rencananya kemarin saya sudah konsultasi dengan mentor saya. Kebetulan mentor saya itu kepala bidang saya Pak, kepala bidang KBKS. Jadi kami memilih satu isu yaitu optimalisasi pendistribusian alat kontrasepsi KB. Di Puskesmas, Bu Yunita. Di ini Pak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Oh, Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Keluarga Perempuan. Berencana, Pak. Cuman Apa saya di yang bidang mau ya, diambil? Yang mau diambil apa tadi? ya karena di kantor saya itu kan ada berdiri dua kementerian. Kebetulan saya di bidang ya, kementerian ini BKKBN. Jadi di Hmm, bidang KB Pak, alat kontrasepsi KB. hmm, Yang saya ambil itu optimalisasi pendistribusian alat kontrasepsi KB. Karena hmm, selama ini masalahnya kita kan ada menyalurkan ini apa alat kontrasepsi KB itu kepada 36 fasilitas kesehatan ini ya seperti puskesmas 25 23 ya. Ya 23 puskesmas setiap kecamatan kan ada puskesmas. Salah satunya itu Pak dengan klinik-klinik KB klinik mandiri ini apa bidan sama posyandu. Kadang yang jadi masalahnya ke ketersediaan Alkon dan permintaan itu tumpang tindih kayak begitu, Pak. Datanya belum belum sinkron. Ya, Jadi betul. nanti digitalkan. Ya. Ada Hmm. sih aplikasi Siga, cuman kadang tidak ini juga, Pak. Nah, Kita ada aplikasi juga sistem informasi keluarga yang namanya Siga. nah. Di setiap Kalau itu belum maksimal, itu saja ya belum maksimal. diambil Oh, iya. peningkatan ini. Hmm.
Meningkatnya penggunaan aplikasi itu sih kayak itu saja yang belum maksimal dimaksimalkan. Boleh juga. Terus yang Ibu Yunita bilang boleh juga. Iya, iya. Nanti terserah mentornya. Iya, Ada Pak. yang dari Dinas Kesehatan itu screening data diabetes mellitus. Eh, tapi provinsi mau minta data-data di kabupaten kota itu dia aktifkan. Data yang tidak aktif di Dinas Kesehatan diaktifkan. Boleh juga begitu. Yang Ibu bilang tadi juga nanti di split sheet-kan jenis-jenis kontrasepsinya, kemudian Mm-mm. distribusinya, dan Nah, seterusnya boleh juga. baik, Pak. Oke, ya. Oke, lanjut ke Mbak Dokter Hewan Nyoman. Ya, karena waktu tinggal beli 35 menit. Ya, silakan. Izin Bapak, Ya, selamat sore Bapak. boleh. Kalau dari saya sih sebenarnya agak cukup banyak isu di kantor saya Bapak. Hmm. Cuman iya, saya kemarin sempat konsultasi dengan mentor saya itu PLT Kabid di dinas saya Bapak. Karena kebetulan Kabidnya kemarin ada pensiun, jadi digantikan oleh Kepala Seksi jadi PLT. Hmm. Untuk dua isu yang paling aktual sih menurut saya Bapak di kantor dinas saya itu petugas itu jarang sekali melakukan pelaporan kasus di sistem Isiknas namanya Bapak. Jadi kami di Dinas Peternakan punya sistem Isiknas. Itu hampir setiap tahun yang menjadi tolak ukur kinerja dari dinas itu hanya laporan dari dokter hewan. Hmm. Sedangkan ada petugas paramedik di lapangan tidak melakukan pelaporan. Iya. Meskipun kadang-kadang sudah sering disosialisasikan dan segala macamnya. Dengan yang lagi satu itu peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bahaya rabies, Bapak. Karena kan Hmm. peningkatan kasus gigitan anjing, terus ada kasus kematian juga kemarin di Dolago Padang dengan di Sidoan, kasus kematian manusia tergigit anjing. Jadi rencananya itu dan kebetulan kami ada kerjasama dengan luar negeri, Bapak, yang Hmm. mendanai untuk proses vaksinasi rabies ini. Yang rencana nanti sosialisasinya dilaksanakan tanggal 28 September ini di September. kantor Bupati, dibuka oleh Bupati, Bapak. Jadi ada dua isu, cuman mentor juga agak bingung ini menentukan yang mana karena sama-sama agak 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 sama-sama krusial dan bisa dilaksanakan, Bapak. Iya. Dari sisi anu no, manfaatnya no, kalau dua-dua penting, dilihat kemanfaatannya Signas tadi, itu penting juga untuk akreditasinya dinas. Itu kayak yang rabies tadi, karena ini eventnya bupati, itu lagi. Dan kebetulan ada momen kerjasamanya, Bapak. Kerjasama. Cuman yang setiap tahun selalu sama itu dari Isiknas ini sih, Bapak. Karena Iya. jadi setiap, kebetulan kan saya koordinator di kabupaten, saya pegang 23 kecamatan, satu kabupaten, itu agak, sudah 4 tahun saya pegang Bapak. Hmm. Jadi setiap tahun itu yang selalu menjadi tolak ukur kinerjanya dari laporan saya sendiri yang saya hilangkan nama pelapornya. Itu jadinya. Iya. Ya udah nanti konsultasi sama mentor lagi. Oke, makasih. Baik Bapak, terima kasih Dokter. Bapak. Oke, Bu Atika lagi. Ya, silakan. Izin Pak, untuk di Ya. kantor camat sendiri itu untuk pelayanan administrasinya belum ada survei media survei kepuasan masyarakat Pak sebagai acuan evaluasi kinerja. Jadi isu saya itu belum tersedia media survei kepuasan masyarakat Pak. Survei ya. Oh ya Pak. Jadi menggunakan Google Form. Iya Pak, betul Ya, Pak. nanti datanya diolah. Jadi nanti anunya hasilnya tuh kayak dibuat grafik-grafik gitu, Iya Pak. diagram batang kah, lingkar gitu. Nanti nanti tapi di terakhirnya, Iya ya, Pak. Iya, Pak. iya, survei kepuasan boleh ya. Ada yang di rumah sakit juga bisa ini survei kepuasan pasien. Oke, lanjut Pak Amirul.
Amirul Mukminin. Amirul Hidayah. Izin Pak, Iya. jadi kemarin saya sudah konsultasi, kebetulan saya di Dinas Kominfo, bidang Hmm. e-government. Nah, Hmm. kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Kabitku, Pak Kabit e-government, terkait eh, apa yang mau saya angkat. Siapa tahu Bapak, Pak Kabit punya ini saran. Nah, jadi eh, kemarin kita sempat ikut Zoom mengenai tentang peralihan dari SPB, eh, sistem pemerintahan berbasis elektronik, ke PEM di pemerintahan digital. Nah, di situ ada terkait tentang BTS Bakti, Tower Bakti itu. Nah, perintah dari Pak Kabit ini saat ini di Bakti itu, di websitenya Bakti sudah ada sebenarnya peta Bakti. Cuman petanya itu tidak interaktif, Pak. Jadi hanya menampilkan titik begitu, tapi tidak ditahu tower ini statusnya aktif atau tidak, lokasinya di mana. Hmm. Jadi rencana saya yaitu mau dioptimalisasi, yaitu pembuat digitalisasi peta peta interaktif untuk pemetaan BTS Bakti yang nantinya ke depannya ini bisa digunakan untuk di bidang saya pengambilan keputusan selanjutnya, Pak. Karena ke depannya mau ditekankan sekali ini program pemerintahan digital. Jadi bisa jadi pendukung ini website peta interaktif ini, dan nantinya peta interaktif ini ditaruh di websitenya Parigi Motong sehingga masyarakat bisa bisa akses. Karena untuk saat ini di Bakti itu hanya orang-orang internal saja yang bisa akses, Pak. Jadi sampai integrasi nanti, Mas, sudah Integrasi enggak, maksudnya sudah sampai diinformasikan di webnya Kabupaten Parigi. itu rencana ke depan, tapi untuk saat ini sampai di anu dia, Pak, pembuatan peta interaktifnya. Ya. 1 bulan itu bisa, Pak. Berarti rencana tindak lanjutnya itu Iya, diintegrasikan ke webnya kabupaten. iya, rencananya begitu. Ya banyak sekali loh di Kominfo itu data-data yang kurang direspon itu. Progresnya ke OPD-OPD itu juga lambat-lambat OPD itu. Kan Iya, Pak. sebetulnya satu data juga ya. Tapi OPD maksudnya kalau cari data itu di Kominfo gitu ya. Tapi itu belum maksimal. Iya, Pak. OPD ini belum. Keterbatasan SDM juga, Pak. Karena kan namanya saja Kominfo, tapi orang di dalam kadang kurang paham juga teknologi, Pak. Jadi mm, begitu, Pak. orang programnya sedikit ya, Iya. programmingnya. Oke, makasih. Iya, Ya, Pak. Makasih, sementara Pak. cukup Bu Dwi, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Lalu saya sudah sempat konsultasi dengan mentor. Itu ada 3 isu yang saya konsultasikan, yaitu masih ada kasus stunting, kemudian rendahnya kunjungan ANC atau pemeriksaan ibu hamil di posyandu, dengan rendahnya minat dan pengetahuan ibu tentang pijat bayi. Kemudian tadinya saya mau angkat tentang pengetahuan ibu tentang kunjungan ibu hamil, cuma dari mentor dia ingin inovasi yang maksudnya yang belum ada di puskesmas gitu. Jadi maunya mentor ini tentang inovasi pijat bayi. Jadi memang di puskesmas Pangi ini angka kesakitan bayinya lumayan, karena 3 bulan terakhir ini ada sekitar 74 balita itu datang ke Poli KIA atau MTBS. Jadi itu mau diangkat tentang pengetahuan ibu tentang pijat bayi, Pak. Jadi nanti diberikan edukasi dengan cara-caranya, Pak. Begitu. Iya, itu yang kurang. Maksudnya kalau yang dua tadi sering saya dengar gitu dan Ya, Pak. ya Jadi mungkin di Parigi Motong juga layanan pijat bayi di puskesmas itu belum ada untuk di puskesmasnya ya. nggak familiar lah. Ya, sebenarnya eh,
untuk ibu-ibu, kalau yang di bagian kota-kota ini sudah banyak yang tahu tentang pijat bayi, cuma Mm-mm. pijat bayi ini hanya ada di klinik-klinik bidan dengan bidan-bidan yang ikut pelatihan terus melakukan home care begitu Pak, home visit Mm-mm. begitu. Jadi Iya. di puskesmas juga kemarin itu waktu saya ada pasien gitu Pak, saya praktekkan ke beberapa pasien yang datang dan itu cuma satu bidan, ada sih bidan senior yang ikut pelatihan tapi cuma satu dan yang lain belum belum pernah. Tersertified berarti ya. Iya Ada Pak, sudah sertifikat. ada sertifikatnya. Iya, kalau di kota sering sih kayak home care itu manggil Iya, bidan tuh. baby Ini spa. mm, Cuma di Parigi Motong kalau untuk puskesmas kayaknya belum ada untuk layanan itu, Pak. iya belum lah kalau di kecamatan itu di anu sendiri, ditangani sendiri gitu ya. Kalau Iya. orang kota bayinya rewel sudah manggil bidan Mm. untuk dia. Tapi habis itu dia diam memang si bayi itu. Ya, Iya, iya. Habis anu mungkin capek atau apa kan ada ya. ilmunya itu. Kan itu untuk meningkatkan stimulasi baru biar bayi itu tidak rewel juga, Pak. Mm-mm. Baru ini juga bisa untuk penanganan stunting juga, Pak. Karena di Puskesmas Pangi juga kan masih ada kasus stunting. Jadi untuk pencegahan stunting juga kan terkait dengan tumbuh kembangnya begitu. Ya, oke. Jadi contoh dari Ibu Dwi ini sudah jadi latar belakang. Tadi dia ada dukungan data bahwa 3 bulan terakhir ini gitu ya. Ada banyak pasien yang kayaknya penyembuhannya dengan dipijat tadi gitu ya. Ya, sudah ada datanya untuk latar belakang kan, begitu. Itu dimasukkan di latar belakang data-data itu tadi yang diceritakan. Kemudian terkait dengan stunting boleh juga dimasukkan dalam latar belakang. Kenapa judul ini? Karena yang pertama dari sisi substansinya, kesehatannya bahwa anak itu perlu juga dipijat dari ilmu keilmuannya, dari stuntingnya, dari apa kurangnya di ini ya, kurang Stimulasi, di ya kurang stimulasi. familiar bagi warga di kecamatan. Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut, Pak Aswar. Sudah tadi? Belum, belum. PUPR. Iya Pak, tadi apa terputus tadi Pak. Hmm. Iya, jadi setelah berdiskusi kemarin sama mentor saya Pak dari Pak Kabit itu sendiri, Kabit Sumber Daya Air, ya sebenarnya ada untuk isu utama yang saya akan coba angkat bagaimana optimalisasi inventarisasi aset Pak, khususnya di apa bangunan irigasi. Cuman setelah saya berdiskusi kembali sama teman-teman yang apa biasanya bergerak di irigasi itu sendiri, itu dalam jangka waktu 1 bulan itu kemungkinan bakalan tidak mencukupi waktunya Pak karena ada beberapa di hampir semua titik irigasi, jaringan irigasi itu eh, memang belum terinventarisasi dengan bagus, Pak. Artinya setiap setelah ada perbaikan itu tidak pernah ada apa catatan progresnya eh, dan lain sebagainya, Pak. Makanya perlu dibutuhkan lagi, misalkan saya harus sewa drone, saya harus apa pakai JIS segala macam. Nah, itu yang membuat saya mungkin agak mempertimbangkan ke isu yang lain, Pak. Tapi Hmm. sebenarnya saya juga punya dua opsi. Yang kedua itu tentang bagaimana ini setiap ada proposal ataupun pelaporan-pelaporan dari masyarakat misalkan tentang bangunan sumber daya air, itu kan selama ini sampai berjalan sekarang itu masih dalam bentuk proposal fisik, Pak. Nah, itu bagaimana coba saya
optimalisasi melalui platform digital begitu, Pak. Oke. Iya. Oke. Kemudian Yang yang ketiga, tapi isu yang kedua sama ketiga ini belum saya diskusikan kembali, Pak, sama mentor saya. Tapi untuk yang isu yang ketiga yang saya maksud itu eh, bagaimana inventarisasi atau optimalisasi di apa sistem manajemen keselamatan kerja, Pak, di setiap bangunan-bangunan irigasi atau di oke. bendung begitu, Pak, bendungan. Oke. Oke, oke. Ya, oke. Makasih Pak Aswar. Yang pertama itu aset bisa juga diambil satu titik saja. Ya, nggak usah pakai drone-nya, cheese-nya, nggak usah. Kak, Bapak di aset kah? Di di PUPR di aset kah? Belum, Tempatnya. Pak, belum masuk di. Kalau di bidangnya saya di bidang sumber daya air, tapi untuk tugas-tugas jabatan yang saya tempati sekarang itu kebanyakan di inventarisasi, Pak. Hmm. Iya, Iya, arah-arahnya. nggak apa-apa. Inventarisasi boleh juga karena diambil satu titik. Nggak mungkin diambil semua satu bulan Iya, itu Pak, satu titik. Kemudian kalau yang kedua tadi tentang apa yang kedua tadi? pelaporan pelaporan Pelaporan. masyarakat ataupun permintaan proposal begitu, Pak, pengajuan Hmm, proposal. berarti pendampingan. Iya, Pak. Misalkan juga saya coba himpun dalam satu platform begitu, Pak. Jadi Hmm, misalkan dari desa ini itu bisa langsung upload masuk ke situ. Jadi kita hmm. orang di bidang itu kita lihat, cek di situ anunya apa kebutuhannya, kemudian kita coba langsung yang mana bakalan dijadikan prioritas per tahunnya. Oke, platform digital kan? Iya, Pak. Iya. Pendampingan, membuat link gitu-gitu supaya Iya, setiap kecamatan punya link yang berbeda. iya, Oke, Pak. oke, terima kasih. Bu Saharina ya, tinggal tiga lagi ya. Bu Saharina dengan Ibu Dokter. Ya, Mohon izin Bapak, jadi ya. setelah saya eh, konsultasi ke mentor, jadi saya disarankan sama mentornya itu untuk mengambil judul hilirisasi sistem pertanian terpadu yang berwawasan lingkungan guna peningkatan skala usaha pada suatu kelompok. Nah, jadi saya ngangkat isu tentang banyaknya limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan. Untuk rencananya, saya akan membuat pakan fermentasi Hmm, dari jerami padi dan gedebok pisang. hmm. Yang banyak di desa itu. Iya, Sudah ada lokusnya berarti, lokus kelompok yang akan sudah, Pak. di ya, hilirisasi ya. Untuk mendukung program itu, program hilirisasi itu tadi ya. Iya, yang ramah lingkungan. Iya, supaya ternaknya tidak dilepas itu loh. Ya. Masih ada ternak dilepas di sana. Oh, kalau di kota tidak ya, kalau di Pariginya tidak, yang di daerah-daerah Motong gitu ya. Mungkin di Tinombo itu banyak orang punya sapi itu di jalan-jalan itu ya. Di Parigi banyak Bapak. Iya, Parigi masih ada. Masih ada Bapak. Saya bisa turun dengan Satpol PP Bapak. Hmm. Iya, saya kalau misalnya ke Toli-Toli lewat sana kan, lewat kebun kopi, kencang malam-malam langsung mandek, seret, ada rombongan sapi itu, deh. Baru dia diam di jalan juga kadang-kadang. Supaya yang punya sapi ini punya ilmunya ya, ilmunya pakan ternak itu sebetulnya banyak di Parigi itu, hanya saja orang-orang males buat
ini ya, fermentasi atau apa. Padahal kalau dari rupiahnya tidak mahal karena yang ada di sekitarnya. Dan penggemukan itu belum budaya kayaknya ya. Jadi pemeliharaan sapi secara alami. Kalau yang penggemukan tidak. Padahal penggemukan itu banyak untung loh. Cuma 6 bulan misalnya beli sapi digemukkan terus dijual pas Idul Kurban itu teman saya banyak uangnya usaha penggemukan. Oke, makasih. Silakan Bu Dokter Imilda. Baik, terima kasih Pak. Dari hasil konsultasi saya dengan mentor, saya punya 3 kasus Pak. Isu yang pertama itu tingginya kasus diabetes mellitus di Puskesmas Langbunu, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat akan gizi buruk, sama kurangnya maksimal sistem pelayanan farmasi di rawat inap. Tapi dari 3 kasus itu, kasus yang memang pasien jumlah kunjungannya yang paling banyak itu yaitu kasus diabetes mellitus. Dan dari pelayanan saya di Polik, penyebabnya itu pasien itu pengetahuannya kurang bagus tentang bagaimana cara patuhnya minum obat, efek sampingnya kalau tidak minum obat. Itu yang belum mereka ketahui bagus, Pak. Karena biasanya kadang mereka cuma minum obat 10 hari, terus habis itu berhenti, habis itu datang lagi dengan pemeriksaan gula yang masih tinggi, begitu, Pak. Jadi, rencana saya itu melakukan sosialisasi tentang penyakit diabetes, tentang pola hidupnya, tata tata laksana kalau untuk diabetesnya, Pak. Iya, pola hidup itu biasanya eh, Iya. apa kepala batu dan sudah Iya, biasanya ditaruh. yang mulai taat itu nanti kalau sudah dia punya luka, luka yang Mm-mm. tidak tertangani, biasanya itu baru mulai rutin mau minum obat, tapi itu biasanya sudah terlambat. Biasanya harus dengan penggunaan insulin. Jadi mereka kadang kalau sudah bilang pakai insulin takut karena harus ditusuk jarum setiap hari begitu, Pak. Gitu. Gitu. Iya. Baru di Sulawesi ini banyak sekali kena diabetes karena makan kuenya itu loh. Ada budaya Iya. makan minum teh itu di jam 10 dengan jam 4 sore. Itu budayanya orang Sulawesi itu. Minum teh itu gandengannya kue. Kue-kue manis. Saya bilang banyak sekali nih orang kalau di Jawa diabetesnya karena banyak makan nasi. Nasi juga bikin diabetes kan. Kalau di Sulawesi terlalu banyak makan ada acara ritual jam 10 pagi dengan jam 4 sore itu. Coba di pedesaan di kecamatan banyak itu. Itu makanya itu ranking kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Karena setiap jam 10 dan jam 4 sore ada orang bahagia. Tapi kena diabetes akhirnya. Oke, terima kasih banyak. Yang terakhir, Bu Dokter Dwi. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Dari yang sudah saya konsulkan juga dengan mentor, banyak sebenarnya isu-isu yang aktual di puskesmas. Lebih dari 3 boleh, ya. Boleh. Ada 7, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti di Mignamara. Jadi sebenarnya kemarin mentor saya juga menyarankan untuk konsultasi juga dengan PJ program. Karena kan yang saya garis bawahi itu ada beberapa tentang kasus stunting. Kemudian ada melonjaknya kasus malaria. Hmm. Itu Bapak jadinya harus berkaitan dengan PJ-nya dulu. Mungkin yang nantinya kalau saya pikir-pikir, kalau nanti ide gagasan atau aktualisasinya yang bisa tercapai, saya lakukan dalam 1 bulan itu bisa banyak, mungkin kasus stunting, karena masih adanya kasus stunting. Jadi bisa pendampingan pranika, pemberian tablet FE pada remaja, pelatihan kader, sosialisasi masyarakat, itu kan bisa, yang Bapak bilang, 1 kali jalan saya bisa banyak hal yang saya lakukan. Mungkin seperti itu. Ambil stunting ya.
Tapi stunting Tapi itu mainstream, ya. iya, tapi saya Di masih mana-mana, pikir-pikir dulu, Pak. di mana-mana stunting, ya, mainstream. Kan stunting itu kan banyak banyak penyebabnya. Iya, Kalau mau diambil semua itu banyak sekali. Jadi makanya itu juga iya. saya masih bingung. Ya, kalau mau ambil stunting ya nggak apa-apa, tapi yang aneh-aneh, no. Yang kayak uh, difokuskan, no, salah satu penanganan remaja, edukasinya dan edukasi dari berbagai sudut, dari sisi edukasinya. Iya, kan stunting banyak hal, banyak problem apa. Difokuskan satu titik, no. Edukasinya kah atau apanya. Eh, Gitu. Begini, Pak. Kan kalau stunting itu edukasi itu sebenarnya kan stunting itu kan kita cegah bukan pada saat ibunya hamil. Jadi pada saat Hmm, sebelum bahkan mereka remaja. iya itu. Jadi remaja-remaja anemia pun bisa menyebabkan stunting. Pernikahan dini pun bisa menyebabkan stunting kan karena belum belum bagusnya Belum apa siap. namanya? eh, reproduksi remaja untuk mengandung dan sebagainya. Jadi dia memang panjang jaraknya, bukan hanya ibu hamil terus melahirkan, tidak. Dia dari remaja sampai dia melahirkan sampai anaknya 2 tahun. Makanya Hmm. itu tuh saya bingung. Jadi nanti saya akan kemana-mana, Pak. Ke posyandu remaja, ke posyandu ibu hamil, begitu. Bagaimana ya, Pak ya? Itu saya juga tidak tahu. Tidak, difokuskan satu titik saja. Kalau misalnya remaja, ya remaja saja. Nanti di situ konten kreatifnya bikin TikTok, membuat anak-anak remaja lomba, Iya, ya suruh bikin TikTok, mana yang bagus dikasih door prize, dikasih hadiah, yang khusus iya. remaja, ya remaja toh kegiatannya apa saja masuk ke sekolah, gitu. Sampelnya I- begitu-begitu. Misalnya Oh, remaja, boleh. kegiatan remaja Jadi, sampelnya di sekolah satu, sampel di komunitas apa satu, iya suruh ada bikin posyandu remaja, Pak. ya Ada posyandu posyandu remaja, remaja. kemudian suruh bikin TikTok itu anak remaja-remaja kan anak-anak milenial, sedangkan Iya, benar. adik-adik di rumah ini aja milenial, apalagi anak-anak remaja ya, generasi Z malahan. Hmm. Hmm. Oh, jadi saya bisa fokuskan di salah satu saja, Pak ya. Iya, nah itu di backgroundnya itu di latar belakang yang tadi bahwa stunting itu mulai remaja sampai anaknya 2 tahun. Kegiatannya ini. Tapi pada aktualisasi ini saya menitik beratkan pada remaja gitu. Kesehatan remaja. Oh ya, oke. Oke, Iya, Bapak, terima kasih. iya. Jadi yang remaja itu tertarik jadinya gitu ya. Misalnya, ayo kita lomba buat TikTok. Gitu. Nah, seneng dia. Gitu. Oke, seperti itu. Atau yang lainnya ya, yang substansi tentunya. Ya, yang substansi untuk ibu dokter. Iya. Itu sih dalam mendukung stunting. Oke, nanti kalau nggak mau remaja, yang lainnya lagi titik fokusnya ke anak-anaknya, ke ibu-ibunya gitu ya. Ibu-ibu yang mau bersalin. Ya, oke. Untuk sementara itu ya, nah, semoga di tanggal 14 adik-adik sudah nulis. Kalau memang belum selesai nggak apa-apa ya, jangan dipaksa. Dan kalau selesai disetor, kalau belum nggak apa-apa. Ya, karena tidak semua. Kadang-kadang setiap orang punya problem pas punya anak bayi, waktunya nggak ada waktu gitu ya. Sudah, saya toleran sih soal-soal yang begitu. Gitu. Jadi macam-macam kelompok, ada yang 10 selesai semua, ada yang selesainya baru 5. Yang 5 kenapa? Banyak hal dia cerita karena mohon maaf belum Pak karena begini-begini ya sudah kalau yang 5 aja kita konfirmasi terus yang 5 setelah pertemuan besoknya nyetor. Tapi pertemuan kedua sudah fix memang yang kurang 2 hari itu sudah lewat WA. Tapi teman-teman di sini kayaknya selesai semua deh dari penjelasannya tadi sudah jadi semua ini kayaknya.
Iya. Oke, terima kasih banyak dan sekali lagi saya mohon maaf pada hari ini saya merasa bersalah karena adik-adik nunggu 1 jam. Padahal adik-adik tahu saya ke kantor kan harus mandi dulu tadi, harus mandi dulu. Aduh, bagaimana saya ke kantor berantakan kalau di rumah kan acak-acakan nggak apa-apa. Kaget saya, kenapa ini adik-adik waktu kasihan. Tahu-tahu gitu saya nggak bisa mandi lagi tadi, langsung cabut. 30 menit dengan persiapan sudah nyampe. Oke, makasih banyak untuk semuanya. Semoga lancar. Semua semoga bisa membagi waktu untuk yang sudah berkeluarga ya. Karena ngurusi suami dan anak-anak. Kalau anaknya bisa dimengerti ya, suami itu biasa nggak mau mengerti. Yang sudah keluarga. Oke, makasih banyak. Ini Makasih saya Makasih, Bapak. Pak. Kasih mohon Pak. maaf. Kasih bimbingannya Terima Bapak. kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.